Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi tatap muka dalam video dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kita masih membahas bab 1 ya, berita aktual. Yang kita bahas adalah teks berita. Kemarin sudah menentukan unsur-unsur teks berita yang 5W1H ya. Kita lanjutkan yang B, meringkas dan menyimpulkan isi teks berita. Di sini tidak semua ibu bahas, hanya yang meringkas saja. Karena menyimpulkan itu kita ambil dari ringkasan. Nah, ketika sudah bisa meringkas, nanti kita bisa membuat kesimpulan. Jadi meringkas isi berita. Langkah-langkahnya seperti apa? Seperti berikut ini. Yang pertama, mendengarkan atau membaca teks berita. Mendengarkan atau membaca teks berita. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita. Kita catat apa yang menjadi pokok-pokoknya. Nah, pokok atau inti dari berita adalah ya unsurnya yang kemarin 5W1H. Jangan sampai dilupakan. Pokok dari berita yaitu unsur berita yang 5W1H. Yang terakhir adalah menyampaikan kembali pokok-pokok secara lengkap dan ringkas. Itu meringkas isi berita. Nah, isi dari ringkasan ini adalah kesimpulan dari teks berita tersebut. Kita lanjutkan saja, menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks berita. Pertama, satu-satu kita bahas strukturnya. Struktur teks berita ada 3. Yang pertama ada kepala berita atau lead ya, lead bukan LED. Kalau LED itu LED kayak lampu TV, TV yang layar gepeng itu LED ya, LED. Lampu juga ada lampu LED. Kalau kepala berita namanya lead ya, bacanya lead. Merupakan unsur penting atau saripati berita. Jadi inti dari sebuah berita itu kepala berita atau lead. Yang kedua adalah tubuh berita atau body. Tubuh berita atau body berisi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Jadi ini penjabarannya, dijabarkan lebih rinci lagi beritanya, dijabarkan lagi unsur-unsur yang tadi sudah disebutkan. Kemudian yang terakhir, ekor berita. Nah, di sini ekor berita berisi informasi yang kurang penting. Jadi dalam sebuah berita bisa jadi ada ataupun tidak ada ekor berita karena berisi informasi yang kurang penting. Selanjutnya, yang kedua, unsur kebahasaan teks berita. Unsurnya ada 5. Yang pertama menggunakan kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku yaitu kata-kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Biasanya kata baku ini kita bisa menjumpainya di Kamus Bahasa Indonesia. Kalau misalnya bahasa sehari-hari yang kita gunakan itu bukan kata baku, kata tak baku untuk percakapan sehari-hari. Kalau dalam teks berita harus menggunakan kata baku biasanya ya. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat langsung. Dulu kelas 7 sudah pernah membahas kalimat langsung dan tak langsung. Kalimat langsung memiliki ciri-ciri, yaitu ada tanda petik. Menggunakan tanda petik. Tandanya, maksudnya kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung oleh narasumber dan dituliskan tanpa mengubah sedikit pun kata-kata yang diucapkan oleh narasumber. Itu kalimat langsung. Tandanya tadi ada tanda kutip. Yang ketiga, kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Misalnya,
ada suatu tindakan kejahatan di depan kita. Kemudian apa respon kita? Melerai. Nah, melerai itu merupakan kata kerja mental. Kemudian misalnya kita melihat ada teman kita yang mencontek saat ulangan. Bagaimana sikap kita? Apa respon kita? Menegurnya. Menegur. Nah, menegur itu termasuk kata kerja mental. Jadi, respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan atau kejadian itu kata kerja mental. Selanjutnya, menggunakan keterangan waktu. Jelas ya, dalam sebuah teks berita pasti ada keterangan waktu, kapan terjadinya. Nah, itu keterangan waktu. Bisa jadi dalam sebuah teks berita tidak dijelaskan secara detail tanggal ataupun bulan tahunnya, harinya, bisa jamnya, bisa hanya dengan kata keterangan waktu kemarin. Nah, kemarin atau kemarin lusa, tadi siang, itu juga termasuk keterangan waktu. Jadi tidak harus yang ada tanggal atau harinya atau jamnya, tapi dengan menggunakan kata kemarin ataupun semalam, siang tadi. Nah, itu juga termasuk keterangan waktu. Yang terakhir, menggunakan konjungsi temporal, konjungsi kronologis, serta konjungsi penjelas. Konjungsi temporal kalau masih ingat yang berhubungan dengan waktu. Tadi ya, berhubungan dengan waktu. Contoh konjungsi temporal. Contoh konjungsi temporal yaitu apabila, kemudian, lalu. Nah, itu contoh konjungsi temporal. Sementara itu. Nah, itu konjungsi temporal. Sedangkan konjungsi kronologis itu menunjukkan hubungan dua kejadian. Jadi kronologisnya menggabungkan dua kejadian. Bisa dengan kata sebelum, sesudah, atau kemudian kronologisnya. Kemudian menggunakan konjungsi penjelas. Di sini yang digunakan adalah kata bahwa. Konjungsi penjelas yang digunakan adalah kata bahwa. Nah, kata bahwa juga digunakan untuk mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung menggunakan konjungsi penjelas, yaitu kata bahwa. Sampai di sini penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian paham dan selamat mengerjakan tugasnya. Ini tugasnya ada di halaman 7 penilaian harian ya. Jangan lupa jawabannya diketik langsung di HP supaya Ibu bisa langsung koreksi. Yang kemarin masih banyak yang belum mengumpulkan tugas ya. Jangan lupa tugasnya segera, jangan ditumpuk-tumpuk. Oke, terima kasih. Semoga dapat difahami dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.